Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemimpin hebat Al-Farabi? Kali ini Ustazah akan menerangkan materi tentang meringkas sebuah paragraf. Nah, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan jelaskan dulu penjelasan dari kata meringkas, ya, atau tadi karena kita akan mempelajari hari ini mempelajari ringkasan dari sebuah wacana. Nah, ringkasan ini sendiri berasal dari kata dasar ringkas, ya, yang memiliki arti pendek atau potong atau pangkas. Nah, secara harfiahnya ringkasan berasal dari bahasa Yunani, yaitu percis, yang artinya memotong atau memangkas, ya. Jadi pemimpin hebat bisa diartikan secara sempit bahwa ringkasan itu adalah cara efektif dalam penyajian suatu karangan atau bentuk tulisan lainnya dalam bentuk singkat. Oke? Nah, sekarang lanjut ke buku paket. Nah, jika pemimpin hebat membuka buku paket, sudah disiapkan bukunya? Oke, silahkan dibuka bukunya, halaman 64. Ya, jika pemimpin membuka buku tematik tema 1 halaman 64, di situ ada wacana dengan judul Indahnya Bekerja Sama dalam Sebuah Keberagaman, ya. Wacana tersebut terdiri dari 4 paragraf. Nah, bisa disaksikan di slide berikutnya. Ini adalah lanjutan dari wacana tadi, ya, karena terdiri dari 4 paragraf. Nah, tugas kalian adalah nanti meringkas, ya, meringkas dari masing-masing paragraf. Bagaimana caranya, Ustazah? Nah, ini dia caranya, ya. Cara meringkas sebuah paragraf itu adalah yang pertama, kamu teliti dulu, kamu telaah dulu judul wacananya. Oke, yang tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Tadi sudah Ustazah sebutkan apa judul wacana yang ada di buku tematik di halaman 64 tersebut. Nah, kemudian setelah kita membaca judulnya, kemudian kita tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Oke, paham sampai sini ya, pemimpin hebat ya. Nah, seperti yang tadi Ustazah jelaskan, dari wacana tadi terdapat 4 paragraf. Jadi nanti akan ada 4 ide pokok. Karena 1 paragraf, 1 ide pokok. Menentukan ide pokok sudah masih ingat pemimpin hebat? Ayo, ada yang masih ingat nggak bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama biasanya ide pokok itu terdapat di awal, ya. Biasanya ide pokok itu terdapat di awal atau di akhir atau di tengah dari paragraf itu sendiri, ya. Ada deduktif, ada induktif dan ada gabungan, ya. Nah, tapi kebanyakan ide pokok itu biasanya terdapat di awal paragraf. Oke? Nah, nanti kemudian setelah kamu berhasil menentukan masing-masing ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Ide pokok paragraf 1 sudah kalian tulis. Ide pokok paragraf 2 sudah ditulis. Nah, sampai seterusnya sampai ke paragraf keempat. Nah, tinggal kalian meringkas. Bagaimana caranya? Caranya adalah merangkaikan dari ide pokok yang sudah tadi kalian tuliskan dari masing-masing paragraf menjadi sebuah kerangka karangan, menjadi sebuah karangan yang lebih singkat, ya, atau lebih sedikit. Seperti itu, ya. Jadi, membuat ringkasan dari sebuah wacana itu caranya adalah merangkaikan dari setiap ide pokok dari paragraf 1, 2, 3, dan 4 dengan tambahan kalimat-kalimat yang menarik. Tentu saja kalimatnya harus saling berkesinambungan, ya, atau harus saling berhubungan, ya. Seperti itu, ya, pemimpin hebat, ya. Mudah-mudahan paham semuanya, ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, ini adalah paragraf 1.
Ya, Ustazah mengambil satu paragraf sebagai contoh, paragraf 1. Nah, di paragraf 1 ini ide pokoknya apa ya? Oke, ide pokok dari paragraf 1 adalah ini dia. Salman, Jono, Susan, Ika, dan Tigor berencana pergi bersama ibu guru ke tempat pengungsian korban bencana banjir. Nah, ini ide pokok paragraf 1 sudah Ustazah bantu tuliskan ya. Nah, tugas kalian adalah nanti silahkan melanjutkan mencari ide pokok dari 3 paragraf sisanya. Paragraf 2, 3, dan 4. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, di sini adalah tugas. Nah, tugas kalian adalah tadi seperti yang sudah Ustazah sampaikan. Yang pertama adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dulu. Ya, yang ada di wacana halaman 64. Nah, setelah ditentukan ide pokoknya, baru nanti kalian rangkaikan menjadi sebuah ringkasan dari wacana tersebut dengan menambahkan kalimat-kalimat menarik ya yang menghubungkan satu sama lain dari paragraf pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Oke, pemimpin hebat? Nah, untuk mengerjakan tugas ini, kerjakan semuanya di buku tulis. Ya, ingat, kalau menulis di buku tulis harus yang rapi. Oke, perhatikan huruf kapital, tanda baca, titik koma, dan lain sebagainya ya. Kemudian tugas yang keduanya adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 65 ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau tugas kedua ini menjawab pertanyaan boleh langsung dikerjakan di buku paketnya. Seperti itu ya, pemimpin hebat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang sudah tadi Ustazah jelaskan. Seperti biasa, hasil belajar berupa foto silahkan dikirim boleh melalui aplikasi WhatsApp atau melalui aplikasi Telegram ya. Seperti itu pemimpin hebat ya. Nah, sudah selesai. Selamat mengerjakan tugas semuanya. Pemimpin hebat, solih-solihat. Jangan lupa awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Selamat mengerjakan tugas semuanya. Tetap semangat. Terima kasih Ustazah ucapkan bagi pemimpin hebat yang tetap semangat ya melaksanakan BDR offline hari ini dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.